Shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Sudut GKMI. Masih bersama dengan saya Salsa, tapi di episode yang berbeda. Kali ini saya mengundang seorang narasumber yang begitu spesial. Beliau adalah Bapak Pendeta Paulus Hartono. Halo Pak, apa kabar? Ya, kabar baik. Selamat malam buat semuanya pendengar Muria FM. Ya, senang sekali ya kalau hari ini kita bisa berjumpa dengan Bapak Pendeta Paulus Hartono. Buat kekasih Muria yang sedang menonton YouTube ini, mungkin Anda juga berpikir-pikir karena Pak Paulus Hartono ini terkenal di kalangan GKMI. Dan beliau posisinya saat ini masih direktur ya Pak ya, direktur di MDS ya Pak. Ya, masih direkan Batur. Dan tapi MDS sendiri itu punya nama baru. Kalau dulu kan namanya sebutannya Mennonite Diakonia Service. Kalau yang baru sekarang apa Pak? Yang baru Muria Damai Sentosa. Wah. Jadi, menggunakan nama Muria ya, pelayanan wilayah Sunan Muria. Oke. Nah, menariknya tuh gini, untuk kekasih mulia nih ya, KMI-nya ya, bos dulu tuh saya tuh kerjanya tuh sama Pak Paulus Hartono. Saya dulu kerjanya di MDS. Gitu. Jadi sebelum bekerja di Radio Muria, saya tuh sempat kerja nih di FDS, kemudian kerja juga di Akademi Muria, di Sinode, terus stay juga di Sinode. Pokoknya kerja lepas lah di Sinode. Nah, jadi seru sekali karena bisa ketemu dengan Big Boss dan ngobrol-ngobrol bareng sama Big Boss. Karena Bapak ini visioner banget ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang banyak visi dan bagaimana topik yang kita akan bahas hari ini. Topik yang saya pilih hari ini di episode kali ini adalah tentang misi perdamaian. Nah, ini jurusnya Pak Paulus Hartono Bangga. Nah, Pak Paul, kita mau cerita-cerita dulu deh. Awal mula bagaimana MDS mulai menjalani misinya. Seperti apa sih Pak? Jadi MDS itu didirikan tahun 2005. Nah, pada waktu itu ketua sinodenya Pak Aristarkus ya, almarhum. Nah, setelah saya banyak belajar ya di Mennonite Central Committee, kemudian ada juga MDS itu di US, di Amerika, itu Mennonite Disaster Service. Ya. Nah, setelah itu saya coba berbincang-bincang dengan Pak Aristarkus. Bagaimana Pak kita di Sinode GKMI supaya punya lembaga diakonia ya yang melayani di lokasi bencana, konflik dan sebagainya lingkungan gitu. Pak Aris menyambut dengan baik sekali karena sebelumnya itu kita sudah melakukan banyak kegiatan di Aceh ya. Jadi sebelum MDS lahir itu kita sudah banyak melakukan kegiatan di Aceh, di Nias dan sebagainya. Kemudian Pak Aris dia memberi saran, Paulus kalau memberi nama MDS jangan Mennonite Disaster Service, sebab kalau disaster service nanti Anda hanya bekerja kalau ada bencana. Kalau tidak ada bencana berarti tidak ada pekerjaan loh ya. Sehingga akhirnya Pak Aris mengusulkan nama diakonia sehingga muncullah Mennonite Diakonia Service. Nah, kita punya tiga misi, yaitu misi yang pertama membawa kedamaian kasih Kristus di lokasi bencana. Jadi di berbagai bencana di seluruh Nusantara kita selalu hadir di situ. Dan yang kedua adalah menghadirkan perdamaian di situasi konflik, baik konflik sosial, konflik inter agama, kemudian antar agama. Nah, kita masuk di situ. Ya, dulu kita masuk juga di Singgil. Waktu itu pembakaran beberapa gedung gereja.
Terus kita juga masuk di perdamaian di Kota Solo ya dari tahun 2000 sampai hampir 15 tahun membangun Solo menjadi kota damai gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita juga kalau ada gereja yang disegel ya, kita juga MDS bergerak untuk membuka segel itu melalui karya mediasi bersama dengan rekan-rekan lintas agama dan sebagainya. Dulu pernah ada masjid yang disegel itu di Papua tahun 2013. Dan MDS juga berkarya untuk melakukan mediasi sehingga segel akhirnya terbuka lagi dan masjid itu bisa dilanjutkan pembangunannya. Menarik itu, tahun 2013, waktu itu saya dikontak sama sekretaris FKUB di Jayapura, Pak Pendeta ada di mana? Waduh, saya ada di Sinabung, di Gunung Sinabung. Ya, kemudian saya di Sumatera nih Pak. Waduh, ada hal yang sangat krusial. Apakah bisa terbang ke Jayapura? Apa problemnya? Ada masjid yang disegel, Pak, dan ini sangat krusial sekali. Saya katakan, oh ya, saya akan terbang. Nah, saya dibelikan tiket dari Sumatera, Jakarta ke Jayapura. Ya, dan itu sangat menarik. Kenapa saya yang diundang? Karena sebelumnya sudah 7 tahun. MDS melalui dukungan MCC berkarya untuk perdamaian di Papua ya. Jadi hampir lebih dari 500 pendeta, pelayan, aktivis itu mengikuti pelatihan ini ya, conflict transformation dan peace trauma healing. Jadi pemulihan kepada para pelayan yang mengalami trauma, kekerasan dan sebagainya itu. Nah, sehingga ketika ada ini masjid yang disegel, saya yang diundang. Lalu saya diberi waktu itu 1,5 jam itu untuk berbicara tentang bagaimana MDS berkarya untuk perdamaian antar agama di Kota Solo. Nah, pada waktu pertemuan setelah pemaparan itu saya bertanya kepada ketua FKUB-nya, ya pas kebetulan Romo, kenapa kok masjid disegel? Jawabannya, wow itu begini Pak Pendeta, menurut SKB 2 Menteri, menurut SKB 2 Menteri, penggunanya tidak ada 60 orang. Wah ini seperti di Jawa kan, selalu yang digunakan SKB 2 Menteri, tapi ini bukan gereja, sekarang ganti masjid. Lalu saya katakan, wah begini loh Romo ya, kalau pembangunan tempat ibadah kita dasarkan pada mayoritas minoritas, tidak ada habis-habisnya ini di bumi Nusantara. Nah, kita letakkan di aspek kebangsaan, karena orang beribadat itu dilindungi konstitusi loh, ya di negara Indonesia ini. Ya. Lalu saya katakan, coba letakkan pada aspek keadilan umat. Kalau di situ ada umat mau beribadah, meskipun jumlahnya tidak mencapai sesuai dengan SKB 2 Menteri, ya apa salahnya kita menghambat orang beribadah? Saya sempat katakan tuh Fir'aun itu menghambat Israel beribadah loh, itu kena tulah sampai 10 kali tulahnya. Wah jangan-jangan kita bisa kena tulah itu. Nah dengan beberapa masukan itu, aduh saya senang ya, 2014 kembali ke Abipura. Itu ada acara yang luar biasa, MTQ sama Pesparawi dijadikan satu, jadi ada rekomendasi yang besar itu, dan masjid itu sudah selesai pembangunannya. Nah kemudian di Solo juga seringkali ya kalau ada gereja yang disegel ya biasanya kontak juga, pendeta di mana nih? Waduh saya di Trunyan pada waktu itu ya. Ada apa Pak? Ini gereja GKI di Busukan, Mojosongo diserbu 200 laskar ya, sekarang disegel. Ya sudah nanti kalau kembali ke Solo kita lakukan mediasi ya. Oh teman-teman NU begitu mendengar saya melakukan mediasi untuk GKI Busukan langsung mereka berdatangan itu. Kita mediasi bersama Pak, ayo kita lakukan mediasi bersama ya. Itu pembangunan perdamaian. Kemudian yang ketiga misi MDS itu untuk berkarya di pengembangan ekonomi masyarakat dan umat.
Jadi pengembangan community development ya di ekonomi umat dan masyarakat. Dan di aspek lingkungan, ya, lingkungan ini di mana ada gunung gundul, ya, di situ MDS harus hadir juga, ya, seperti di mana ada bencana MDS akan hadir. Nah, itu tentang 3 misi MDS. Lalu visinya apa? Visinya adalah Indonesia peduli dan damai sejahtera. Ya, itu kita merindukan Indonesia ini peduli dan damai sejahtera. Dan itu merupakan aktualisasi dari GKMI di seluruh Indonesia. Jadi kita hakikatnya adalah gereja yang merindukan perdamaian di Indonesia dan juga kesejahteraan, kemakmuran yang ada di Indonesia. Makanya sekarang Muria Damai Sentosa. Damai Sentosa. Sentosa juga berarti sejahtera. Ya, itu tahu saya kalau sekelumit tentang MDS. Dan Pak Aristarkus itu dia orang yang kalau ngomong dulu itu kan lemak-lemek gitu ya. Iya, iya. Tapi dia bisa menangkap itu visi ke depan 10-20 tahun ke depan. Dulu dia pernah berkata begini, Paulus, ya Pak, ada Bapak. Kamu bangun lembaga diakonia ini, unit kerja ini yang punya integrasi, ya, punya bisa dipercaya, terpercayalah, artinya terpercaya, artinya maka lembaga ini akan banyak dipakai oleh gereja-gereja yang lain. Karena banyak gereja ketika diperhadapkan bencana dia tidak siap memberi bantuan, itu pengelolaannya yang tidak siap. Kalau bantuannya banyak, tetapi pengelolaannya yang tidak siap. Buat MDS supaya betul-betul memiliki kepercayaan yang tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Maka lembaga unit sinode ini nanti akan menyalurkan banyak bantuan, ya. Dan memang betul terjadi. Makanya MDS selalu staf-stafnya itu didorong terus untuk memiliki sertifikasi. Terutama adalah sertifikasi CHS. CHS itu Core Humanitarian Standard. Jadi standar inti dalam bantuan kemanusiaan. Jadi kita harus punya belajar itu. Terus kemudian accountable. Ya, semua program dan laporan harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, itu yang kita lakukan sehingga sampai sekarang ini hampir 20 tahun rumah yang sudah kita bangun, ya, di rumah bantuan di berbagai lokasi bencana di Nusantara ini sudah 15.000 Salsa. Wah, jadi kayak Kementerian Pekerjaan Umum membangun rumah. Nah, makanya Audi hampir seperti kontraktor, ya. Makanya sekarang saya membangun rumah bisa itu. Kalau ada renovasi rumah, membangun, baru selesai kemarin membangun ruko berdiri, mereka banyak yang kaget. Wah, ini Pak Paulus bisa membangun ruko, bisa. Ya, itu luar biasanya ya. Itu baru sebagian kecil dari kisah yang diceritakan Pak Paulus. Ya. Karena sebetulnya aslinya tuh ada begitu banyak kisah yang sangat menarik dan mungkin kekasih Muria maupun penonton YouTube kita, jemaat GKMI belum tahu cerita ini. Bagaimana kita menembus batas ruang dan waktu, perbedaan lintas agama, bahkan pelatihan-pelatihan yang dulu sempat saya jalani pun itu ketat loh guys, gitu. Itu benar-benar kayak yang tadi diceritain Pak Paulus bahwa kita punya standar gitu, kita punya sertifikasi, bahkan saya harus ambil sertifikasinya sampai ke Singapura ya Pak ya. Ya. Dan itu kerjasama yang sangat baik. Sampai sekarang kita pun masih berpartner dengan beliaunya ya Pak ya. Ya, itu kerjasama dengan HEN Singapura, ya. Betul. Dan CHS kita bekerja sama dengan SOA dari Belanda. Jadi kita mendapatkan sertifikasi itu dari SOA dan dari HEN Singapura. Nah, saya sendiri juga tidak cukup dengan ilmu teologi, ya. Dulu kalau latar belakang pendidikan S1 Teologi Duta Wacana, kemudian S2-nya itu Master Ministry, itu terkait dengan gereja dan masyarakat, ya.
Terus kemudian saya pernah mengikuti ini ya, sertifikasi untuk Community Development NGO di Universitas Indonesia. Itu saya mendapatkan beasiswa dari MCC itu. Dan oleh MCC juga diberi beasiswa untuk mengambil kursus conflict transformation dan trauma healing. Ini dua ilmu yang penting itu di Eastern Mennonite University di Amerika Utara. Ya, terus kemudian saya juga punya sertifikasi acupressure loh. Ya, saya juga sempat tuh belajar. Ya, itu banyak ilmu ya. Ya, itu yang betul. Kita pakai untuk pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Karena MDS adalah gereja yang tanpa gedung, tanpa mimbar, ya. Jadi kita bisa masuk di berbagai tempat. Jemaat kita adalah lintas agama, ya, semua manusia yang kita pandang sebagai sesama. Nyanyian liturginya, pujian adalah bunyi palu yang dipukul, ya, paku yang dipukul, bunyi gergaji untuk mendirikan rumah, bunyi suara air yang diolah untuk bantuan, ya, dan bunyi tanah yang dicangkul untuk menanam pohon dan lain-lainnya. Nah, itu liturginya. Wow, ini saya sampai detik ini masih berbangga hati pernah menjadi bagian dari MDS. Dan luar biasanya karena memang di MDS saya mendapat pendidikan yang tidak pernah saya dapat ketika saya kuliah. Baik-baik dulu saya sekolah S1-nya psikologi, sempat juga belajar teologi, konseling. Tapi yang kepake betul-betul adalah ketika kita berjumpa langsung dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan itu benar-benar mengajarkan saya tentang toleransi juga. Gitu. Toleransi terhadap budayanya, karakternya, kemudian dengan banyaknya perbedaan, dibawa ke tempat-tempat yang unpredictable. Bahkan saya ingat sekali saat saya ada di Gunung Kelut, Bapak itu ada di Papua, betul ya Pak ya? Ingat ya? Bapak sedang melatih trauma healing untuk sejumlah besar orang di Papua ya Pak, yang mereka kena konflik, benar ya Pak? Ya. Dan itu kita tuh bisa melakukannya secara bersinergi. Jadi as a team kita terbagi dalam sejumlah tim dan ditempatkan di tempat-tempat yang sangat berbeda. Karena saat itu disaster tuh kayak berturut-turut di beberapa tempat, bahkan yang di Palu, kemudian di mana itu kan ada di beberapa tempat sehingga kita dipecah dalam beberapa tim. Dan itu sangat berkesan sekali buat saya. Nah, kita kembali ke topik tentang bagaimana misi perdamaian yang dijalankan oleh MDS. Karena kita sudah tahu ya garis besarnya bahwa misi yang dijalankan MDS itu nggak cuma ngomongin tentang berdiakonia, tetapi ada begitu banyak bidang yang bisa disusupi oleh MDS dan itu bisa menjadi satu cara untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita kerjakan. Nah, kita akan mulai. Ini ada part yang Pak Paulus ingin bagikan juga kepada kekasih Muria. So, silahkan. Mari kita mulai. Iya, jadi ini masih bulan misi ya. Jadi perlu juga kita merefleksikan tentang gereja dan misi. Jadi berbicara tentang misi kan selalu basicnya adalah berbicara tentang Injil ya. Dan kita perlu memahami bahwa ada konsep yang disebut dengan Injil damai sejahtera. Yang inilah yang ingin Yesus inginkan untuk diberitakan ya. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 15 dikatakan hendaklah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera ya. Itu kalau dibaca nanti di Efesus pasal 6 ayat 15. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu Injil damai sejahtera? Ya, Injil adalah Kristus dan Kristus itu adalah nilai-nilai damai sejahtera
Dan apa yang sudah dilakukan Kristus selama ada di dunia ini, itulah yang dimintakan kepada para murid untuk memberitakan, untuk melakukan, menghadirkan ya tentang damai sejahtera. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu damai sejahtera? Sebenarnya dari dua kata ini kita sudah bisa menangkap ya maknanya. Jadi kata damai dan kata sejahtera. Nah, kalau kita melihat tentang di slide yang kedua itu, damai sejahtera berbicara tentang tiga dimensi kebutuhan basic dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah dimensi rohani, kemudian yang kedua adalah dimensi jasmani, dan yang ketiga adalah dimensi relasi. Ya, jadi tiga hal inilah yang selalu menjadi basic dari Injil Damai Sejahtera itu. Nah, kalau kita membaca di dalam esensi Anabaptis ya, buku Mennonite yang kita punya ini, nah, karena kita adalah gereja Mennonite, perlu juga kita cari tahu tentang nilai-nilai tradisi dan esensi dari Mennonite. Mennonite punya 3 pijakan ya. Jadi yang pertama di dalam kehidupan rohani, keimanan itu berpusatkan kepada Yesus. Kemudian yang kedua di dalam kehidupan bersama, Mennonite selalu berpijak kepada kehidupan komunitas. Komunitas, persekutuan, maka tidak heran ya kalau orang seringkali katakan GKM itu kok kelihatan akrab, kelihatan kekeluargaannya kuat ya, karena memang kekuatan dalam kehidupan di gereja Mennonite itu pada komunitas ya, komunitas besar di dalam ibadah dan komunitas kecil di dalam kelompok-kelompok itu loh ya. Nah, itu sebenarnya ciri Mennonite. Jadi sebenarnya yang harus dikembangkan di gereja Mennonite seperti itu juga. Jadi milikilah kelompok-kelompok di dalam diskusi tentang firman Tuhan, Alkitab ya. Nah, di tengah-tengah diskusi itu biasanya cirinya disertai makan bersama. Wah, itu yang enak ya. Makanya ciri gereja Mennonite itu suka makan bersama itu sebenarnya di situ. Dan itu seperti gereja mula-mula, saling memecahkan hati dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya ini bisa dikembangkan ini. Misalnya di Jepara itu ada di daerah manalah, Jepara Utara, Jepara Selatan, Jepara Timur dan sebagainya. Itu ada kelompok-kelompok untuk penggalian gitu. Tempatnya berganti-ganti ya. Dari anggota yang rumahnya memungkinkan untuk bisa didatengin teman-teman ya, di situ sambil menggali firman Tuhan juga makan bersama. Enak gitu ya, tapi kalau terlalu sering ya nanti banyak pengeluaran untuk masak. Tapi kalau berganti-ganti kan mestinya tidak itu. Dan itulah keasikan dari gereja Mennonite. Jadi hidup bersama di dalam komunitas. Nah, tetapi ada satu lagi yang sangat penting dalam ciri gereja Mennonite, itu berkarya dalam rekonsiliasi. Makanya tidak heran kalau sering dikatakan, wah gereja Mennonite ini dekat dengan perdamaian, cinta perdamaian, non-violent, anti kekerasan dan lain-lainnya. Ya, karena 3 basic itu yang menjadi esensi dalam gereja Mennonite. Jadi berpusatkan kepada Kristus, kemudian bersama dalam komunitas, dan juga berkarya dalam rekonsiliasi atau perdamaian. Nah, kalau berbicara tentang aspek rohani, jasmani, dan relasi itu sangat jelas sekali bahwa di dalam memberitakan Injil, kita tidak cukup hanya di aspek rohani, yang seringkali disebut dengan kabar baik, pengampunan dari Allah, manusia diperdamaikan dengan Allah, pertobatan, kemudian menjadi anak Allah, ya itu kan di aspek kehidupan rohani. Tapi juga ada aspek kehidupan jasmani. Sebab di dalam Injil Yesus Kristus selalu memperhatikan tentang aspek kebutuhan jasmani manusia.
Jangan kamu khawatir ya, burung pipit yang di udara dipelihara, apalagi kamu ya. Kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, dan lain-lainnya. Terus kemudian perjamuan akhir juga disertai dengan memecahkan roti, makan roti bersama. Jadi aspek jasmani juga menjadi hal yang sangat penting ya di dalam kehidupan Injil itu, dan relasi itu juga sangat penting. Dan itu yang selalu ditekankan Yesus. Aspek relasi itu adalah perdamaian manusia dengan Allah, manusia dengan diri sendiri, dengan sesamanya, dan juga dengan lingkungannya. Jadi perdamaian, bicara perdamaian itu tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan. Ya. Dan ini yang sekarang dikerjakan oleh MDS, bagaimana MDS menangkap satu vision tentang gereja Menonet dan lingkungan serta dampak dari perubahan iklim yang sangat ekstrim sekarang ini. Dan itu adalah karya perdamaian yang mau kita lakukan. Nah, ini yang mau saya sharingkan ya. Kalau ada yang bertanya di slide berikutnya itu ya, slide ini. Sudahkah gereja Menonet memberitakan Injil damai sejahtera? Oh sudah. Slide yang sebelumnya tadi. Enggak, slide sebelumnya. Yang gambar Tunggul Wulung. Kemudian, nah betul itu. Apakah gereja Menonet itu sudah memberitakan Injil damai sejahtera? Oh sudah, sejak abad 18, 19, abad 20 dan sekarang abad 21 kita terus berkarya untuk menelusuri spiritualitas yang dimiliki oleh para pendahulu. Abad 18 sudah ada, abad 19 dan abad 20. Nah, kalau kita ini ya mempelajari tentang Tunggul Wulung itu sangat menarik sekali. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah itu jangan hanya melihat masa lalu, tetapi spirit apa yang bisa memotivasi pemimpin-pemimpin dulu di dalam mengabarkan Injil damai sejahtera itu. Tunggul Wulung itu kalau kita baca sejarahnya yang ditulis itu ya Pak Eko itu dan Pak Loren Yoder itu menarik sekali. Ternyata dulu dia adalah keturunan dari Keraton Surakarta loh, Keraton Mangkunegaran. Ya, disebut dengan Raden Tondo itu. Jadi gelar Raden Tondo itu ketika dia mencari jati dirinya, karena dia adalah salah satu anak dari Selir gitu ya. Nah, dia mencari jati diri dan akhirnya raja mengakui bahwa dia adalah salah satu keturunan dari Selir. Maka diberilah gelar Raden Tondo. Nah, Raden Tondo ini juga dia dalam sejarahnya pernah mengabdi itu di dalam kerajaan Kediri. Dan pada waktu perang Diponegoro itu Tunggul Wulung adalah bagian dari tentara Diponegoro. Jadi melawan kolonialisme pada waktu itu. Ya itu menarik ya. Setelah itu pasukan Diponegoro bisa dikalahkan sama Belanda, maka yang masih hidup terserak-serak ya, termasuk Tunggul Wulung ini sampai akhirnya dia bertapa ya di gunung yang paling favorit untuk dia bertapa adalah Gunung Kelut di Kediri. Yang dulu MBS berkarya di sana itu loh di desa Kutut. Nah, desa Kutut itu kita berkarya hampir 6 bulan di sana, kita naik atap rumah hampir 350, kemudian pembersihan jalan, karya untuk air bersih dan sebagainya. Dan sampai sekarang itu desa itu masih dilanjutkan pelayanannya sama GKMI Songgoriti. Ya. Dan sampai sekarang itu sudah ada kelompok-kelompok untuk belajar firman. Itu menurut saya luar biasa itu GKMI Songgoriti. Ya. Udah luar biasa saat itu memang. Nah, Tunggul Wulung itu di dalam semedinya di beberapa tempat ya, suatu saat dia menemukan secari kertas yang tulisannya adalah 10 perintah Allah, dasatitah. Ya, jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah patung, jangan mencuri, jangan membunuh dan sebagainya, dasatitah. Dia tertarik itu dengan selembar kertas itu. Terus dia merenungkan apakah ini yang disebut dengan ilmu sejati.
Akhirnya dia tertarik untuk belajar di itu ya namanya di daerah ini Mojowarno di daerah Jawa Timur ya bersama dengan sending dari Eropa itu Jelisma. Pada waktu Jelisma itu dia memberikan pelajaran katekisasi, Tunggul Wulung itu duduk di atas jendela ya. Yang hadir di situ tidak melihat karena dia punya ilmu menghilang. Jadi tidak melihat, dia punya ilmu menghilang. Tapi begitu pelajaran sudah selesai, Jelisma bilang, saudaraku, kau turunlah dari jendela itu. Apa yang kau cari? Oh, Duduklah di sini. Kaget sekali tuh. oke. Dia kaget sekali karena dia pikir Jelisma tidak bisa melihat dia. Ternyata bisa. Berarti dia berpikir Jelisma ilmunya lebih tinggi daripada ilmu dia. Akhirnya dia belajar dengan Jelisma. Setelah selesai belajar, dia pergi ke Gunung Muria. Nah, disitulah dia mulai ketemu dengan Peter Jan, Sandeng Menonet, ya. Kemudian dia mulai berkarya. Tapi Peter Jan katakan, waduh kamu belum cukup ilmu nih, Tunggul Wulung. Kamu belum cukup ilmu. Pergi lagi, kamu mau belajar dengan saya 6 bulan untuk katekisasi, setelah itu saya baru mau baptis, atau kamu mau belajar dengan Jelisma. Akhirnya dia pilih dengan Jelisma. 3 bulan dikatekisasi, terus dibaptis, ya diberilah nama baptisan Ibrahim. Ya, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Tunggul Wulung itu nama yang diberikan ketika dia bersemedi di Gunung Kelut. Nah, di Gunung Muria itulah dia berkarya untuk membangun gereja Kristen Jawa Muria Merdeka. Wah, itu luar biasa. Itu sebelum kata merdeka dimiliki untuk membangun negeri ini, itu Tunggul Wulung itu sudah mempopulerkan itu. Dia ingin membangun satu kemandirian di dalam kehidupan rohani, kehidupan jasmani, dan di dalam kehidupan bermasyarakat berrelasi. Ya, jadi dia itu membabat salah satu hutan itu yang sekarang di daerah Pecangaan itu ya, yang namanya hutan Pundo, gitu ya, hutan Pundo. Nah, ini sebenarnya di Jawa Utara itu banyak tempat-tempat sejarah yang menarik itu. Di hutan Pundo itu, hutan dibabat, kemudian komunitas dibangun di situ. Dan sebelum beliau wafat, lebih dari 1.000 orang bertobat ya, dan masuk di dalam komunitas Gereja Kristen Jawa Merdeka. Itu ini satu hal yang luar biasa kalau kita belajar dari spiritnya. Itu adalah Injil damai sejahtera. Dia tidak hanya berpikir tentang masalah aspek rohani saja, tetapi memikirkan di aspek jasmani dan aspek relasi. Bayangkan itu Tunggul Wulung berkarya di tengah-tengah kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda. Ekonomi sulit, makan sulit, dan sebagainya. Ya, itu menjaga relasi juga bukan hal yang gampang untuk aspek keamanan ya. Nah, itu Tunggul Wulung. Ada lagi di aspek sejarah yang kita miliki GKMI ya, setelah 70 tahun kemudian barulah mulai muncul GKMI, karena Tunggul Wulung itu 1854, GKMI mulai 1919 pergerakannya. Jadi 70 tahun lebih kemudian barulah mulai muncul GKMI. Ada satu tokoh itu yang menarik itu adalah Mak Neli. Ya, kalau saya menggali tokoh di Jepara itu juga banyak. Jadi banyak sekali ya tokoh-tokoh itu yang non pendeta itu kalau kita gali spiritnya itu luar biasa di dalam berkarya. Nah, Mak Neli ini dari Pati ya, dia bukan pendeta, panggilannya ya Mak Neli. Dia adalah penjual kain batik. Dia tidak punya toko, ya. Dia juga tidak punya jualan online ya waktu itu ya, apalagi Mak Neli tidak punya itu. Yang dia lakukan, dia gelar itu ya taplak meja yang agak besar itu, kain batiknya disusun lalu diikat ya, dan dia bawa itu, dia tenteng kemana-mana untuk dia jualan. Tapi satu hal yang luar biasa itu, dia tidak hanya mencukupin kehidupannya, tetapi ditabunglah hasil jualan itu berpuluh-puluh tahun. Satu saat dia punya kerinduan untuk membeli sebidang tanah dari hasil jualan kain batik.
Mm-mm. Dan akhirnya dibelilah sebidang tanah itu dan dihibahkan kepada panitia pembangunan. Yang sekarang tanahnya di Jalan Tamrin 1 itu yang GKMI Pati. Wah, itu hal yang luar biasa itu. Dia ingin melihat perjuangannya menjadi sebuah gereja, ya, gereja GKMI Pati. Spirit apa yang dimiliki di dalam karya pemberitaan Injil Damai Sejahtera ini? Dia itu punya 3 totalitas. Dan inilah yang harus kita pelajari. Dan itu yang juga selama ini saya hidupin hampir 20 tahun. Totalitas yang pertama adalah totalitas melayani. Mak Nelly sangat mencintai Injil Yesus dan dia ingin ceritakan Injil Yesus itu. Ya, totalitas yang kedua itu Mak Nelly totalitas mencari nafkah. Tetapi totalitas yang ketiga, dia totalitas mencari dana untuk menunjang pelayanannya. Itu yang luar biasa. Kalau kita punya ya orang-orang GKMI sekarang ini memiliki 3 totalitas itu, wah luar biasa GKMI gereja kita. Itu Maneli. Belum lagi yang tokoh ini, yang pendiri GKMI, Tisinta, si Junyo, itu tokoh yang luar biasa. Dia seorang yang kuat karakternya, Tisinta, tapi dia sangat mencintai Injil. Dia ingin Injil diberitakan, ya. Sampai moto yang sangat terkenal itu, jagalah, peliharalah anak kambing domba Allah. Wah, itu loh. Karena apa? Karena ada unsur relasi di situ. Coba bayangkan, ini gereja Tionghoa, Tionghoa Kito Kowe, ya, himpunan orang-orang Tionghoa berkerumun di dalam satu komunitas gereja zaman Belanda, ya, zaman kolonialisme Belanda, dan juga pada waktu 1942 itu zaman masuknya Jepang. Zaman rampokan ini, orang kalau tidak mencintai umat sampai seperti itu, dengan berbagai cara dia bangun relasi untuk melindungi umat yang sudah terbentuk. Itu luar biasa. Sampai akhirnya kalau kita bayangin ya, di tahun 42 ketika Jepang masuk di Indonesia, dia dengan berbagai cara bangun relasi untuk melindungi kalau sampai Jepang masuk di kota Kudus, Pati dan Kudus. Dia terus bertelut berdoa, rekan-rekan komunitas di Kudus diajak bertelut berdoa supaya dilewatkan dari masuknya Jepang di kota Kudus. Akhirnya betul, doanya dijawab dan itu ditulis di sejarah GKMI oleh Lauren Young. Jepang itu tertarik masuk ke Semarang, tetapi dia tertarik masuknya ke kota Solo. Ya, waktu itu belum ada GKMI Solo. Nah, Jepang tertarik kota Solo sehingga terlewatlah Pati dan Kudus. Karena Jepang tidak tertarik melewati 2 kota ini. Ya, itu satu hal yang menarik. Relasi, bagaimana dia membangun relasi. Dan kalau kita perhatikan ya, sending yang gereja yang paling berani ya di dalam berelasi dengan agama lain adalah Mennonite, Muria. Nah, coba sekarang kalau kita perhatikan ya, kenapa? Karena gereja Mennonite itu tidak punya beban di dalam dia membangun relasi, baik dengan agama lain, dengan agama Islam, agama Hindu, dia tidak punya beban. Dia memandang sebagai sesama manusia, sebagai saudara yang untuk bisa membangun kehidupan bersama, berelasi. Ya, makanya Sending Mennonite satu-satunya yang berkarya di wilayah Gunung Muria. Nah, coba ya, sampai sekarang kita cari GKI di sana kan tidak ada. Ya. Itu GKI, ya, yang ada gereja Mennonite, GITJ, GKMI, dan ada GKJ 1-2, tetapi kita cari GKI tidak ada. Nah, itu ya yang disebut dengan Injil damai ini ya, damai sejahtera. Jadi 3 aspek, baik rohani, kemudian rohani, dan relasi. Relasi itu aspek rekonsiliasi sebenarnya. Kalau kita berbicara relasi itu rekonsiliasi itu aspek perdamaian. Ya. Jadi pada tahun 2000 itu MDS kan tergabung di dalam ini ya, Global Anabaptist Network Service Network ya, GASN. Itu di Mennonite global di dunia. Kalau PIPKA itu tergabung di GMF, Global
Mennonite Fellowship, Global Mission Fellowship. Kemudian kalau Pak Paulus Sugeng Wijaya itu tergabung di Peace and Justice, Commission Peace and Justice. Jadi GKMI itu mengglobal loh, mendunia ya. Ya, wow ya Pak, jadi harusnya bangga loh ya jadi bagian dari GKM. Tahun 2000 itu yang selalu menjadi topik pembicaraan adalah Gereja Mennonite, Perdamaian dan Radikalisme. Nah, itu yang kita tangkap dalam membangun gerakan perdamaian. Solo menjadi percontohan. Jadi kota kita berkarya hampir 15 tahun. Kita merindukan Solo menjadi pilot project untuk kota perdamaian antar agama. Kalau berbagai negara mau belajar, datangnya ke kota Solo. Dan kita bersyukur sekarang sudah terjadi itu. Di tahun 2020 ya, pada waktu masa COVID itu, nah kami menangkap satu vision, yaitu gereja Mennonite, lingkungan, dan perubahan iklim yang ekstrim dampaknya. Nah, sekarang pergerakannya adalah gereja dan lingkungan dan dampak perubahan iklim. Ya. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya itu ya. Ini saya punya itu, Salca, buku sejarah 125 tahun memperingati pelayanan pekabaran Injil di Asia dan Afrika. Asia itu di Indonesia ya, secara khusus. Ya. Apakah Mennonite itu berbicara tentang masalah pangan? Iya. Jadi kalau kita ada di Desa Kelet itu ya, dulu itu ada bendungan yang namanya Bendungan Elim. Itu dibangun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Sebelum waduk-waduk yang ada di Indonesia itu dibangun, pertama kali yang membangun waduk yang berpikir tentang ketahanan pangan itu Gereja Mennonite. Itu waduk Elim, itu ada di Jawa Utara, di daerah Kelet dan sekitarnya itu. Nah itu, kalau kita ada yang bertanya, apa sih peranannya Gereja Mennonite terhadap bumi Nusantara? Oh, sangat besar. Jauh sebelum Indonesia berbicara merdeka, sudah terbangun Gereja Kristen Jawa Merdeka. Ya, terus kemudian tentang ketahanan pangan, tentang pendidikan. Jadi jauh sebelum ya Ahmad Dahlan itu 1912 membangun suatu lembaga organisasi kemasyarakatan dan agama untuk menekankan di aspek pendidikan, Gereja Mennonite sudah melakukannya dari abad 18 masuk abad 19. Sekolah Pokri dibangun di mana-mana ya, dan banyak itu alumni dari Pokri itu angkatan-angkatan tua. Jadi sudah berpikir tentang pendidikan, lalu berkembanglah di GKMI Sekolah Masehi Kudus. Masehi Kudus tidak cukup, berkembang lagi di Jepara, Sekolah Masehi Jepara. Jadi sekolah itu adalah lembaga untuk mengabarkan Injil damai sejahtera di aspek pendidikan, mencerdaskan bangsa. Ya, jauh itu sebelum Ahmad Dahlan terbentuk. Karena Ahmad Dahlan kan abad 19, abad 20. Nah, kemudian tentang rumah sakit, klinik, itu Gereja Mennonite di abad 18 sudah membangun rumah sakit untuk penderita kusta yang dibuang oleh keluarga, dibuang oleh masyarakat, itu diayomi dan dipelihara oleh Gereja Mennonite. Sampai yang terjadi klinik untuk kusta, kemudian klinik untuk umum dibangunnya itu. Dan sampai berkembang kepada klinik di Kota Kudus dan berkembang menjadi sekarang Rumah Sakit Mardi Rahayu. Dan itu adalah pekerjaan Injil Damai Sejahtera yang diberitakan dan telah membantu ribuan, bahkan bisa dikatakan jutaan manusia. Ketika pandemi COVID, Mardi Rahayu berperan luar biasa di dalam mengabarkan Injil Damai Sejahtera itu. Nah, Jepara itu adalah gereja GKMI yang unik loh. Satu-satunya gereja GKMI yang punya pelayanan pemakaman itu Jepara. Coba cari GKMI yang lain. Tidak ada, ya, tidak ada yang GKMI punya kuburan kecuali GKMI Jepara.
Itu luar biasa. Punya sekolah, punya kuburan, nanti berikutnya punya layanan apa namanya itu kedukaan ya, Ya. rumah kedukaan dan banyak layanan yang bisa dikembangkan di Jepara. Kalau menggali aspek sejarah itu sebenarnya banyak ya. Sampai rumah sakit kusta dibangun itu pada abad itu ya 19. Nah, cuma sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah kan. Ya. Sakit kusta di Donorojo ya. Ya. Nah, kalau menggali sejarah nama Donorojo itu menarik bahwa ketika orang-orang yang kena lepra ini dirawat oleh orang Mennonite ya, oleh beberapa dokter kiriman dari Eropa, rawat itu sampai sembuh. Tapi setelah sembuh mau pergi ke gereja ditolak itu sama saudara-saudaranya karena ya pemikirannya membahayakan meskipun sudah sembuh takut dekat kalau ketularan. Lalu berpikirlah Antonian, anak dari Peterian, untuk membangun gereja khusus bagi penderita lepra yang sudah sembuh. Akhirnya Raja Belanda mendengar akan cerita itu, dikirimlah dana kepada Sending Mennonite, buatkan gereja tersendiri, ya. Akhirnya dibangunlah gereja itu yang ada di Donorojo itu. Makanya gereja itu dinamakan Donorojo. Dono itu dana, Rojo raja. Jadi dana dari raja untuk membangun gereja. Oh, saya beberapa bulan yang lalu itu ke sana itu loncengnya itu masih asli. Masih dari Belanda itu. Terus kemudian bentuknya itu masih asli. Jadi perlulah ya teman-teman GKMI tur wisata religi. Ya. Keliling Jepara ya Pak? Iya, termasuk di makamnya Peterian, terus makamnya istri dari Antonian, kemudian makamnya Tunggul Wulung, nah, itu perlu itu ya. Kemudian kalau kita melihat gambar yang nomor 2 di bawah itu adalah tempat itu Sending itu Antonian ya, mengembangkan desa Kristen di Margorejo ya, sampai sekarang itu masih ada bangunan itu. Dan Antonian itu luar biasa, dia meneruskan ayahnya. Kalau Peterian itu agak kaku secara administrasi, dia kaku sekali. Makanya kalau sama Tunggul Wulung itu agak kurang cocok. Karena Tunggul Wulung pernah menjadi tentara Diponegoro untuk melawan Belanda. Nah, sementara Peterian itu gayanya adalah gaya feodal, sehingga akhirnya kurang cocok ya. Tetapi Antonian itu lebih familiar dan lebih bisa banyak berkarya ya. Jadi kalau ditanya apakah kita sudah memberitakan Injil damai sejahtera, oh sudah sejak abad 18, abad 19, 20 dan sekarang dikembangkan abad 21 ini. Ya. Nah, mungkin ada pendengar-pendengar yang mau bertanya melalui ini ya silahkan ya, ada diskusi dulu. Iya. Jadi ini cerita yang sebetulnya menarik ya Pak ya. Jadi untuk kekasih Muria dan mungkin penonton ya di YouTube nanti bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Nah, nanti kita akan bahas di siang berikutnya. Nah, menarik sekali kalau kita misalnya mengupas tentang kisah Mennonite yang beberapa waktu lalu kita bicara dengan Pak Rudianto berkisah tentang jati diri Mennonite dan bagaimana Mennonite ini sebetulnya banyak yang sudah mendengar tapi tidak menghidupi Pak. Padahal kalau dari apa yang diceritakan Pak Rudianto dan Pak Paulus pada sore hari ini, harusnya Mennonite itu sudah sangat lekat dengan kita ya Pak ya. Bahkan iya betul. Ya. Tapi ingat ya. Nah, saya itu sudah 20 tahun menjadi penguji para calon pendeta di GKMI di Nusantara ini, sehingga saya punya banyak data lah ya. Nah, 20 tahun terakhir ini dalam data itu pendeta yang melayani di GKMI 80%
bukan berlatar belakang dari GKMI dan Minonet. Itu loh. Oh, nah ini berarti harus 20% dapat saja. pendidikan khusus Menonet nih Pak. Dan satu hal yang menarik harus dianalisa, hampir 20 tahun terakhir ini ya, dari Ya. tahun 2000 itu sudah tidak lagi kita bicara tentang jati diri Menonet, Hmm, nilai-nilai Menonet, tradisi Menonet. Maka setiap kali saya ada diminta untuk pimpin seminar, berbicara itu selalu saya masukin ya, apalagi saya suka lah belajar tentang sejarah itu suka ya, ya. ya. Makanya nanti pada waktu pensiun itu saya mau studi lagi untuk Hmm. mengambil sejarah, jadi doktoralnya Wah, sejarah. Saya mau semangat studi nggak? di IAIN di Jogja itu rencananya untuk ngambil Oke. sejarah Islam Nusantara. Jadi bukan Wow. bukan sejarah Menonet loh ya, sejarah Islam Nusantara. Karena apa? Karena kita berada di tengah-tengah masyarakat yang hampir 150 juta itu adalah masyarakat saudara-saudara kita Muslim. Jadi kita harus Ya. paham tentang sejarahnya. Hmm, Nah, itu hmm. planning. Ini baru ngumpulin dana dulu supaya bisa kuliah lagi dan ngumpulin ya, tenaga juga untuk punya semangat berkuliah. Wah, jadi untuk Kasih Muria tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ini sudah dikasih teladan ya, Pak Paulus Hartono ini masih mau belajar ya di usia-usianya. Walaupun udah pensiun, ayo kita tetap belajar. Karena bagus loh maksudnya, dan ada keperluannya kalau misalnya dari Pak Paulus kan, ini menunjang sekali dengan pelayanan perdamaian kita, gitu ya, dengan Ya, MDS nah, yang bergerak dengan pelayanan nah, perdamaian. saya mau bicara lagi data ya. Karena Hmm, seringkali banyak pertanyaan, kenapa kok GKMI tidak bertumbuh ya? Ya hmm, kalau hmm. menganalisa harus pakai data. Oke, Nah, datanya apa data, Pak? data yang saya miliki ya, hampir itu di GKMI di seluruh Indonesia. Mm-mm. 65% jemaatnya itu perempuan. Oke. 65% perempuan. Mhm. Nah, sekarang kita analisa, majelisnya itu berapa persen yang perempuan? 30% ada enggak? Seringkali enggak Iya, ada. Hanya iya. 10%, 5%. Itu. Mhm. Jadi ini mayoritas jemaatnya perempuan, tapi selalu dipikirkan dengan kepala laki-laki. Jadi Iya. bukan perempuan. Makanya saya ingin mendorong untuk GKMI bertumbuh itu supaya perempuan-perempuan bangkit untuk ambil bagian di dalam pelayanan di GKMI. Buat Oh. minimal 30% majelis itu adalah perempuan. Nah gitu Hmm. loh. Ya, Ya. ya. Ini Data menyemangati lagi. juga ya, Ya. menyemangati. Nah, terus data lagi, pendeta-pendeta di lingkungan GKMI seluruh Indonesia itu yang perempuan tidak ada 10%. Kebanyakan laki-laki. Iya, ya. Iya. Jadi makanya saya terus dorong itu kalau ada yang masuk jenjang kependetaan perempuan saya dorong supaya betul-betul bisa jadi pendeta di Hmm. lingkungan GKMI. Kita sangat kurang sekali itu Hmm. pendeta perempuan. Nah, ini harus menjadi ya koreksi dan analisa kita. Hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Ya, jadi apa kita tahu udah tahu sejarah, kita tahu datanya seperti apa dan bagaimana kita mau berdampak untuk lingkungan masyarakat kita. Kita nggak perlu mencari susah-susah ternyata karena teladan kita udah banyak, sending di awal-awal bagaimana mereka memulai ya jejak-jejak Mennonite itu terpampang jelas. Ini baru sebagian kecil yang diceritakan Pak Paulus Hartono. Sebetulnya kalau baca bukunya pasti akan jauh lebih tercengang-cengang ya Pak ya. Nah, Ya, tetapi yang lebih menarik lagi adalah bagaimana MBS mulai masuk dan terjun di dalam pelayanan tersebut. Nah, kalau dikisahkan kan selama ini yang orang-orang tahu nih Pak, banyak kan kita hanya nongolnya kalau pas bencana, ya kan? ya, Hmm, padahal kiprah dan karya MDS itu tidak hanya sampai di situ. Nah, pasti ada begitu banyak
kisah di baliknya dan bagaimana struggle-nya. Karena tidak mudah ya untuk memulai uh, membangun jaringan, kemudian apalagi yang dalam hal ini lintas agama. Saya merasakan sekali ketika diajar di MBS itu kita nyantri, ya Pak ya, kita nyantri. Benar-benar kita masuk ke pesantren, tinggal di pesantren dan hidup bersama dengan saudara-saudara kita di pesantren. Dan itu patut menjadi garis bawah bahwa GKMI dalam hal ini Menonet dengan labelnya Menonet, kita mau mencoba itu belajar memahami dari sudut yang lain tentang bagaimana hidup berdamai supaya kita sejahtera bersama. Jadi nggak peduli nih mau dari mana aja, mau dari kota, mau desa, mau gunung, mau apa, kita bisa membaur dengan saudara-saudara kita, gitu ya Pak ya? Ya, saya mau bicara ini yang apa ya, Injil Damai Sejahtera di Perkotaan. Nah, ini sejak tahun 2000 itu Pak Aristarkus sudah sering bicara. Pak Aristarkus ini dikenal sebagai good leader, sang good leader di GKMI. Karena banyak muridnya itu, termasuk saya ya salah satu murid dari beliau. Nah, dulu dia katakan begini, hati-hati ya, dampak urbanisasi akan juga melanda di GKMI. Urbanisasi itu perpindahan penduduk ya, dan kebanyakan untuk mencari kerja, untuk studi, maka yang dari kota-kota kecil akan lari ke kota besar. Ya, kalau di desa-desa sekitar Kabupaten Jepara itu larinya ke Jepara. Kalau Kabupaten Kudus larinya Kota Kudus, Semarang larinya ke sentral Semarang, Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, itu adalah tempat-tempat strategis untuk urbanisasi, termasuk Surabaya, Medan, dan sebagainya. Jadi GKMI yang ada di kota-kota kecil akan kehilangan anak-anak muda. Dan memang itu terjadi. Kita sangat sulit itu mencari anak-anak muda di GKMI seperti di Krasa, Melonggo, Keling, Kelet ya. Kesulitan kita. Karena itu dampak dari urbanisasi. Nah, satu hal yang menarik ya, Pak Aris sempat katakan, GKMI yang di kota-kota kecil ini akan tetap eksis hidup jikalau terjadi perpindahan industri dari kota besar masuk ke desa-desa, dan ternyata betul. Sekarang beberapa industri kan masuk itu di Kabupaten Jepara, ya di kota-kota. Sehingga GKMI Melonggo tetap eksis, ya jemaat yang tua masih ada, senior, kemudian ditambah oleh pendatang-pendatang pekerja di perusahaan-perusahaan itu, sehingga masih eksis. Keleng, ya Kelet, terus kemudian Melonggo, Krasa masih bisa bertahan, Bangsri juga. Nah, satu hal yang menarik begini dikatakan, kalau GKMI di kota besar dalam dampak urbanisasi ini tidak mampu untuk memanage dan mengelola anak-anak muda yang datang di kota-kota besar, maka hilanglah anak-anak muda kita. Dan terjadi kebanyakan anak-anak muda yang di kota kecil masuk kota besar tidak mau masuk ke GKMI. Ya kan? Nah, sekarang kita analisa. Coba kita analisa GKMI di kota besar ya, termasuk Jepara. Itu majelisnya itu berapa persen anak muda? GKMI Jepara itu sudah banyak gitu, luar biasa itu. Waktu saya ke pelayanan ke sana, saya lihat tuh anak-anak mudanya masih ya muda, produktif dan sebagainya. Jakarta, GKMI Anugerah itu anak mudanya hampir menyentuh 50% di kemajelis. Dan itu bagus. Sebab kalau di beberapa kota lainnya itu sangat kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Nah, jadi kalau majelis tua-tua semua untuk mau meraih, kemudian merangkul anak-anak muda dari GKMI kota kecil itu frekuensinya tidak nyambung. Frekuensinya tidak nyambung. Oleh karena itu, kenapa banyak yang tidak masuk ke GKMI? Lalu kita menjadi kesulitan, bingung. Yaudah kalau gitu kita belajar
pada gereja yang bisa mengelola, ya sudah ketinggalan zaman. Apalagi kalau belajar tanpa menghayati jati diri kita. Ya. Yang kita pelajari itu sudah maju 3-4 langkah, kita masih keteteran di 1-2 langkah. Kita bergerak lagi, mereka sudah masuk 6-7 langkah, kita keteteran terus, ya akhirnya setengah-setengah. Nah, coba lihat ya, kalau melihat format ibadah untuk supaya bisa meraih anak muda kan gayanya setengah-setengah dari gereja yang di mana GKMI belajar, gitu. Kalau mau angkat Betul. tangan, angkat tangannya setengah, mau tepuk Setengah gitu tangan. ya. Betul. Betul banget. Nah, perlu itu ya, analisa itu dari data itu. Coba GKMI yang ada di kota-kota besar berani mendorong anak-anak muda untuk tidak takut masuk di dalam pelayanan kemajelisan dan sebagainya, supaya apa, frekuensinya itu loh nyambung frekuensinya. Betul. Nah, ini tentang dampak korban. Dan berbicara tentang pelayanan misi, itu berarti saat ini kita harus berbicara misi di kota-kota besar. Perlu itu, karena dari urbanisasi itu ada yang sukses dalam studi, berkarir, bekerja, hidup di kota-kota besar, tetapi sebagian besar juga tidak sukses. Akhirnya menjadi kemiskinan kota. Nah, kemiskinan kota inilah yang menimbulkan problem sosial di kota-kota besar dari dampak urbanisasi itu. Dan itu merupakan satu karya misi damai sejahtera yang panggilan Yesus untuk kita bawa di kota-kota besar. Nah, ini kita sudah mencoba menggumuli ya bagaimana melakukan misi di kota besar. Seperti di Solo itu, GKMI Mojosongo, dia berkarya di dalam pelayanan gereja. MDS mendukung di dalam pengembangan masyarakat miskin kota yang ada di dekat gereja itu dengan perbaikan toilet, sanitasi dan lain-lain sebagainya sampai sekarang, sehingga masyarakat juga merasakan bagaimana aspek jasmani itu juga menjadi perhatian dari gereja. Dan sekarang GKMI Mojosongo bertumbuh luar biasa itu karena banyak perumahan bertumbuh di sana. Sekarang lebih banyak daripada Dawung. Jadi dulu Dawung rayon 1, mereka rayon 2, sekarang sudah dewasa. Itu sekarang jumlah jemaatnya lebih banyak di sana ya. Tapi yang di Dawung pun juga mengalami pertumbuhan yang bagus. Nah, di Bandung itu pernah kita belajar di sana ya, di STTB Bandung. Jadi berbagai lembaga ini kumpul untuk melakukan konferensi di sana. Bagaimana ya misi di perkotaan. Akhirnya merumuskan satu hal, melakukan misi dengan pendekatan data. Kembali lagi kepada data. Memberitakan Injil damai sejahtera dengan pendekatan data. Nah, ada yang dilakukan di salah satu daerah ya di kota Bandung itu. Daerah ini tuh dikenal kemiskinannya itu tidak berkurang-kurang. Jadi mungkin sangat memprihatinkan. Nah, setelah padahal bantuan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan kan banyak. Ada BLT, bantuan langsung tunai, ada bantuan logistik, ada bantuan ini kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan macam-macam. Sampai bantuan zonasi sekolah. Ya. Jadi untuk mengangkat ini orang-orang yang tidak punya untuk bisa masuk di sekolah favorit juga, zonasi sekolah sampai seperti itu. Tapi kenapa kemiskinan tidak berkurang-kurang? Setelah diteliti, ternyata daerah itu banyak yang tidak punya administrasi pemerintahan, akte kelahiran tidak punya, KK tidak punya, surat kawin tidak punya, KTP tidak punya. Bagaimana bisa mengakses bantuan dari pemerintah? Nah, dari hasil penelitian itu akhirnya ada satu gereja yang melakukan pekerjaan misi dengan membantu aspek itu sampai diorganisir sampai akhirnya mereka punya KTP, punya KK, punya akte kelahiran, bisa mengakses bantuan pemerintah. Kemiskinan mulai turun. Ya, gereja sangat diterima. Apa yang dikatakan gereja juga didengar. Nah, itu adalah misi damai sejahtera, memperhatikan aspek jasmani.
Ya. Mhm. Nah, aspek jasmani tidak harus selalu karitatif ya, beri Ya. terus sampai akhirnya menimbulkan ketergantungan. Kalau sekali-sekali sih tidak masalah sebagai bentuk Mhm. kepedulian ya. Tapi kalau terus-menerus menimbulkan ketergantungan. Mhm. Nah, pekabaran Injil damai sejahtera di perkotaan, tapi juga tidak melupakan di desa-desa dan di lembah gunung. Artinya di Mhm. desa itu ya bagaimana GKMI juga bisa berkreat untuk menghasilkan lapangan pekerjaan Mhm. ya, karena desa itu sangat sulit lapangan pekerjaan sehingga anak-anak muda lari di perkotaan. Mhm. Mhm. Betul. Itu terkait dengan misi, termasuk juga aspek lingkungan itu di Mhm. lembah-lembah dan di gunung-gunung. Ya. Nah, berbicara tentang misi damai sejahtera yang sekarang dikerjakan MDS berfokus di Kota Pati. Mhm. Makanya Mhm. sekarang saya banyak pergi ke Pati, banyak di Patinya daripada di Solonya. Ya. Ya, ini kalau kita lihat di slide berikutnya ya, itu ada rumah yang genteng merah itu adalah koperasi yang MDS bangun itu di gunung Mhm. itu. Namanya Gunung Kendeng ya. Desanya itu Bukit Nggower sama Pedak dan Amodo. Jadi ada 3 bukitnya. Dan koperasi itu sudah mewadahi anggota para petani hampir di atas 100 hektar ya, yang lahan yang dikelola oleh para petani yang diwadahi oleh koperasi. Nama koperasinya adalah Bukit Asri Sentosa. MDS merindukan melalui koperasi ini bukit yang gundul, gunung yang gundul itu akhirnya dihijaukan kembali. Kita Mhm. punya target 3 tahun ke depan 10.000 pohon mangga akan tertanam di 3 bukit ini. Nah, artinya 4-5 tahun ke depan akan terjadi penyerapan air yang baik, ya. Kemudian nilai ekonomi akan menyejahterakan masyarakat di sana. Ya, Ya, betul. makanya kami dorong, ayo GKMI jemaat yang mau tanam pohon, saya silahkan di sana. Ya, itu sekarang ya kita terus dorong itu untuk tanam pohon. Terus kita juga mendampingi di aspek ekonomi pertanian. Jadi di aspek pertanian juga. Nah, di slide berikutnya itu ya gambar menanam pohon. Jadi hampir setiap Ya. slide sebelumnya itu hampir setiap Mhm. tamu yang berkunjung di sana selalu kita kondisikan untuk bersama dengan masyarakat tanam pohon, tanam pohon. Mhm. Berapa ada tamu yang dari Gosen College, dari IMBS ya, kita dorong untuk mereka menginap di sana, bisa komunikasi dengan masyarakat di gunung itu, dan akhirnya diakhiri dengan tanam pohon bersama-sama. Kita Mhm. hidupkan bukit yang gundul ini supaya ada penyerapan. Kalau tidak, beberapa bulan yang lalu sudah terlihat itu tanggul-tanggul udah jebol, ya. Mhm. Ya, betul. Demak, Desa Karanganyar itu kelihatan gentengnya saja. Kenapa? Karena debit airnya terlalu banyak ketika hujan ekstrim. Nah, tanggul-tanggul padahal Jawa Tengah dikelilingi oleh banyak waduk. Ya, betul. Tanggul-tanggul jebol maka tenggelamlah. Tidak hanya di wilayah Demak, wilayah Pati, Juwana, Kudus, ya Demak dan lain-lainnya itu akan bisa tenggelam kalau tidak ada kepedulian dalam penghijauan gunung. Nah, Mhm. kita di Jawa Tengah ada apit 2 gunung, Gunung Muria dan Gunung Kendeng. Dulu tengahnya disebut selat yang namanya Selat Muria. Tapi Ya. karena sedimentasi akhirnya naik itu tanah sehingga menjadi daratan. Ya, yang sekarang ada Juwana, Rembang, Pati, dan Jekulo, Demak, Kudus, dan lain-lainnya. Ya, itu dulu Selat Muria. Nah, kalau Gunung Kendeng tidak dihijaukan, saya yakin 5 tahun ke depan kalau tidak ada penghijauan, Selat Muria akan muncul lagi itu. Ya. Terjadi genangan air yang tinggi karena waduk-waduk tanggulnya banyak yang jebol. Nah, di Ya. gambar berikutnya itu ada ini yang saya terus dorong, saya kejar sampai terwujud, yaitu tempat perkemahan. Nah, apa tujuan tempat perkemahan ini? Untuk membangun edukasi.
terutama supaya kelompok-kelompok sekolah, ya, kelompok-kelompok gereja, kelompok-kelompok lain-lain lah semuanya bisa berkemah di sana dan belajar tentang mencintai lingkungan, ya, sebagai bagian dari keimanan dan bagian dari kehidupan kita. Nah, sekarang saya mendorong supaya anak-anak muda, sekolah minggu dan lain-lainnya kalau retreat jangan selalu cari hotel yang mewah. Ya, kecenderungannya kan gitu, cari hotel yang Ya, baru terus, hotel baru terus, mana yang ada baru cari, mana yang ada baru, ya. Kurang edukasinya, ya. Kita ya. edukasinya hanya edukasi spiritual aja, rohani, tapi edukasi lingkungannya enggak ada. Ya, damai Hmm. sejahteranya enggak jalan, hanya sepotong yang jalan. Ya. Nah, kalau misalnya anak muda camping lah, camping ya, camping di bukit ya, ya. Kemudian di akhir acara ada bakti lingkungan, ya, Hmm. untuk edukasi mencintai lingkungan dan Ya. sebagainya. Itu bukitnya sangat indah ya. Kalau kita suka nonton film silat Cina itu, wow, itu bukitnya tebing-tebingnya kayak film silat itu. Ya, coba nanti saya sekali-sekali pergi ke sana. Nanti kita berkunjung ke sana ya, ke Gunung Nah, ya, Kendeng ya, betul. ini kami suka ya, karena sekarang anak-anak sekolah di sekitar desa itu sudah mulai diajak melihat, ya, belajar tanam cabai, petik cabai. Itu Hmm. cabai merah ini cabai merah setan itu, cabai rawit setan. Hmm. Hmm. Ini yang sekarang sudah mulai panen, ya, setiap Wah, hari Sabtu Minggu itu selalu panen, ya, yang ya. diambilin yang merah-merah saja. Ya, Ya, peningkatan ekonomi ya, Pak ya. ya, betul. Jadi ini kita sudah koneksikan dengan Indofood. Jadi yang merah-merah itu disetor ke Indofood di Hmm. Semarang storenya. Kalau yang masih putih hijau itu dibiarin, nanti merah lagi, petek lagi, merah petek lagi, itu sampai 23 kali. Setelah 23 kali baru diremajakan. Wah, luar biasa, luar biasa. Nah, Ya, kita ya, tahu ya bahwa kisah di balik apa namanya pelayanan MDS kita tidak hanya menyentuh aspek-aspek spiritual ya, tetapi juga ada aspek jasmani karena nggak bisa orang dikasih firman kalau perutnya kosong, ya, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian tidak bisa ya orang misalnya sedang kesusahan, kemudian hanya cukup diberi nasihat, nggak bisa gitu. Orang sedang berkonflik, kalau misalnya hatinya udah panas, ya nggak buru-buru mendapatkan solusi ya Pak ya. Yang terjadi hanya ya berantakan malah yang ada. Dan ini ada notes dari Pak ya, bagian yang terakhir dia dari ini slide yang ya, terakhir ya Pak ya. ya, ya. Beritakan. Jadi seperti yang Yesus katakan ya di Markus 1:14-15, waktunya telah genap ya. Nah, dengan kerelaan beritakan Injil Kerajaan Allah. Ya, Injil Kerajaan Allah ya Injil damai sejahtera itu. Beritakanlah Injil damai sejahtera sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, karena Yesus akan menyertai sampai kesudahan zaman. Itu Matius 24, 14, Efesus 6, 15, Markus 1 ayat 14. Jadi kalau kita berbicara pekabaran Injil, jangan diidentikan hanya pergi ke lembah-lembah, ke gunung-gunung, ya, membangun gereja, yaitu juga pekabaran Injil. Tapi jangan berhenti sampai di situ, karena ada Injil damai sejahtera yang meliputi aspek jasmani dan aspek relasi. Oke, ini luar biasa. Ada yang kita bahas ya, pengalaman, cerita, sejarah yang pastinya membuat kekasih mulia dan jemaat juga pasti akan terberkati ya. Nah, satu hal nih Pak sebelum saya akan closing. Pak, Ya, kalau misalnya dari ada jemaat-jemaat di GKMI nih Pak ya, pengen terlibat di dalam pelayanan atau bersama-sama melayani di MDS. Kalau dulu kan saya ikutan join nih di MDS, saya jadi ada bagian dari MDS. Serunya kerja bareng MDS. Boleh nggak sih Pak
Ya, jadi MDS ini lembaga yang cair ya. Dia sangat terbuka. Terus kemudian, sekarang stafnya itu hanya satu, Sekretaris Eksekutif Pak, Cuman Mas Agoh doang. ya Pak Nathan. Satu. Hanya satu. Yang lainnya adalah relawan. Ya, Ya. jadi hanya kita MDS punya satu staf di administratif. Kemudian kita punya banyak relawan. Ya termasuk direkturnya nih relawan ini. Ya. Relawannya direktur, makanya tadi kepanjangnya direktur direken batur karena relawan. Nah, staf-staf yang lain itu seperti di apa namanya yang bagian gereja dan masyarakat, perbaikan sanitasi, ya perbaikan rumah. Jadi rumah yang tidak layak huni itu hampir semuanya relawan-relawan. Terus kemudian ini yang apa di aspek lingkungan itu semuanya relawan. Kemudian di aspek kebencanaan juga relawan-relawan. Ya. Ya. Itu silahkan yang pengen jadi relawan di MDS. Nanti kalau ada pelatihan yang dilakukan MDS, ya mendaftar supaya bisa punya skill itu loh, CHS itu Core Humanitarian Standard. Jadi Saya kalau belum kita dapet yang itu tuh Pak. ya, Saya belum dapet yang itu tuh. bisa ngikuti pelatihan MDS. Sangat terbuka. Misalnya, Pak, saya mau jadi relawan untuk ini ya, penghijauan di Gunung Kendeng. Oh, ayo. Jepara ke Gunung Kendeng itu sekitar hampir 2 jam ya. Tempatnya Kudus, setelah Kudus langsung masuk ke arah Kayen itu kan ada jalan ya, jalan Petrobus itu. Nah, dari Kayen terus langsung ke Gunung Guwer atau Pedang itu di situ. 2 jam. Oke, Kalau jadi dari terbuka Kudus ya. sangat terbuka ya, sangat terbuka. Oke. Saya mau Terbuka Pak, ambil bagian dalam ini pertanian ini digital farming. Ya, kita punya program itu digital farming itu. Digital farming itu punya 4 tujuan. Tujuan yang pertama untuk lingkungan, tujuan yang kedua itu connecting people to people. ya. Perkotaan dengan desa, ya pemodal dengan petani, ya supaya ada relasi, ada komunikasi yang terbangun. Nah, kemudian yang ketiga connecting farming to industry, food industry, supaya apa harganya itu tidak dipermainkan, tapi ada kepastian. Yang keempat, anak muda bergerak. Nah, kita dorong supaya anak-anak muda punya concern di aspek pertanian. Jadi digital farming ini lahan-lahan kemitraan dengan petani itu nanti diusahakan dikasih CCTV. Jadi kita bisa memantau melalui HP. Ya, pertanian kita ini pertumbuhannya sejauh mana itu bisa dipantau. Keren deh. Udah digitalisasi sampai sejauh itu loh ya. Jadi kita bisa pantau farmingnya kita by CCTV. Dan ini there's a good impact ya. Jadi kalau kamu mau terlibat di dalam pelayanan, sekarang bidangnya banyak banget, caranya banyak sekali. Bahkan Anda yang mau join bareng sama MDS di sektor pelayanan, tadi udah disebutin tuh pelayanan yang mau ke disaster bisa, nanti ikut pelatihan dulu supaya kamu jadi ketika turun ke lapangan lebih ada bekalnya. Misalnya mau di misi perdamaian bisa juga, terus mau peningkatan ekonomi masyarakat bisa juga. Jadi tinggal kamu pilih deh bidang mana yang kamu mau pilih. Mau membuat perkebunan mangga bisa. Nanti koperasi yang mengelola ya. Jadi kemitraan dengan petani yang punya lahan garapan miliknya perhutani, tapi sekarang kan dirubah menjadi hutan sosial. Jadi sekarang hak guna kelola masyarakat di gunung itu. Nah, misalnya saya pengen Pak punya kebun mangga 1 hektar. Nah, di situ ada kemitraannya. Kemitraan dan mengelola koperasi, nanti sampai pada hasil panennya, penjualannya ke industri itu pun dikelola oleh koperasi. Saya punya Pak kebun apokat 2 hektar, silakan.
di satu sisi kita peduli lingkungan untuk aspek penyerapan air, di sisi lain kita ada aspek usaha, kita juga aspek kemitraan dengan petani, jadi sama-sama sejahtera. Makanya Ya, namanya Bukit Asri Sentosa, itu nama kooperatif. ya, makanya MDS hadir di banyak sektor di dalam kehidupan bermasyarakat, lintas agama iya, kemudian di tengah-tengah konflik iya, ya. Jadi komplit ya, dari misi perdamaian kita, kisah dari MDS ini sungguh menginspirasi. Apalagi dari melihat dari sejarahnya aja udah begitu panjang. Bagaimana jejak perdamaian yang kita tawarkan, yang kita bagikan, kita bersahabat dengan uh, banyak orang tidak memandang dari latar belakang apapun. That is good. Satu hal Pak terakhir dari Bapak, mungkin ada pesan nggak untuk penonton Kasih Muria yang mungkin sedang menyaksikan uh, tayangan ini? Ya, jangan lelah ya untuk ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena semakin kita giat, kita akan semakin diberi inspirasi. Ya, Roh Kudus akan menyertai seperti janji Yesus. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jangan merasa khawatir, gak bisa ide. Kalau kita terus ambil bagian dalam pelayanan kita, dalam melakukan misi pekabaran Injil damai sejahtera ini, ya kita akan senantiasa hidup bersemangat. Iya. Yeah. Oke, itu akhir kata dari Pak Paulus Hartono. Terima kasih ya Pak untuk kesempatannya pada malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya tentang pelayanan MDS dan bagaimana MDS juga bisa menjadi berkat dan teladan loh. Ini teladan banget buat saya sih teladan ya. Saya berharap juga Kasih Muria menonton YouTube channelnya Radio Muria juga boleh terberkati melalui pelayanan ini. Jadi bukalah dirimu. Misi bisa datang dari mana saja. Dalam hal ini, kita hari ini sedang bicara tentang sebuah misi, yaitu sebuah misi perdamaian. Berdamai tidak hanya dengan diri kita sendiri, tetapi juga dengan alam, dengan lingkungan kita, dengan makhluk sosial di sekeliling kita. Nah, itu akhir kata dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti siaran pada sore hari ini. Kiranya memberkati semua yang sedang menyaksikan ini. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.